Saya ingin bangsa saya terhormat berdiri di atas kaki sendiri. Saya ingin melihat adik-adik saya ini semua nanti kau pakai mobil buatan Indonesia. Program Kopdes akan menggunakan mobil pick up buatan India. Nggak ada berita yang enak didengar akhir-akhir ini. Lihat nih guys, pemerintah mau utang buat 105.000 pick up India, dicicil per 40 triliun per tahun. Mobil ini mirip Ayla, tapi logonya beda. Bukan palsu, bukan KW. Ini Vero 2, mobil nasional Malaysia yang lahir dari darah Jepang. Gak banyak yang tahu, Vero 2 dibangun bareng Daihatsu dan Toyota. Jadi wajar kalau modelnya mirip banget kayak mobil Jepang. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya, Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Tadi saya tengok di media sosial, wah, viral di mana-mana di Indonesia, di seluruh Indonesia, bahkan sampai masuk ke Malaysia. Di saat pemimpin kita Prabowo Subianto akan menjabat menjadi presiden, beliau berjanji kepada masyarakat untuk berusaha memakmurkan masyarakatnya. Malaysia dah ada sejak dulu pun tak sombong. Indonesia baru nak berencana dah berkoar-koar dan menipu satu Indonesia. Pada dulunya sebelum pemimpin Prabowo Subianto belum menjabat, beliau berjanji kepada masyarakatnya, berusaha untuk memakmurkan masyarakatnya, dan semuanya tak payah beli ke luar negara, tak payah impor beras, tak payah beli kereta ataupun mobil di luar negara, akan membuat sendiri di Indonesia karena Indonesia kaya dan Indonesia mampu. Tapi sampai saat ini fakta membuka mata, membuat satu Indonesia murka. Saya ingin bangsa saya terhormat berdiri di atas kaki sendiri. Saya ingin melihat adik-adik saya ini semua nanti kau pakai mobil buatan Indonesia. Kau naik motor buatan Indonesia. Kau pakai jam buatan Indonesia. Kau pakai sabun buatan Indonesia. Kau pakai parfum buatan Indonesia. Kau pakai sepatu buatan Indonesia. Mobil asal India yang dipesan PT Agrinas Pangan Nusantara untuk memenuhi kebutuhan Koperasi Desa Merah Putih sudah tiba di Indonesia. Untuk lebih lengkapnya berkenaan dengan detail dari mobil impor India ini, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Medina Andas. Medina, ceritakan lebih banyak soal spesifikasi atau keunggulan mobil asal India ini yang baru saja tiba di tanah air. Betul, Tifal dan juga saudara, di belakang saya ini baru saja tiba satu unit mobil pickup Mahindra dari India yang dimana baru saja tiba di PT Agrinas Pangan Nusantara sekitar pukul 16:45 waktu Indonesia Barat. Dan untuk lebih jelasnya lagi mengenai bagaimana visualnya, juru kamera Kompas TV Ricky Sultana akan memperlihatkan visualnya kepada Anda. Kami akan mengajak mulai dari bagian depan mobil pickup Mahindra akan direview ya, yang berwarna putih ini. Ini untuk bagian depannya, nantinya ini untuk plastik yang di atasnya ini nantinya akan dicopot, begitu informasi yang kami dapatkan dari pihak Agrinasnya. Dan ini memang baru saja tiba sekitar 1 jaman yang lalu. Dan ini untuk rodanya, jadi memang mobil ini spesifikasinya adalah 4x4. Kemudian kami akan mengajak untuk melihat masuk ke dalam mobilnya. Bagaimana dalam mobilnya ini, saya akan membuka pintunya. Ini untuk bagian dalam mobil yang nantinya akan digunakan untuk Koperasi Merah Putih untuk distribusi hasil tani agar langsung sampai ke konsumen.
yang dimana kalau berdasarkan informasi yang kami dapatkan dari Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Jo Angelo de Sousa Mota mengatakan bahwa satu unit mobil ini seharga sekitar 200 juta sudah termasuk pajak dan juga biaya pengiriman. Dan ini untuk bagian dalamnya. Dan kami akan mengajak Anda untuk melihat bagian belakang. Saya akan tutup kembali pintunya. Ini nantinya akan dicopot untuk plastik-plastiknya. Dan ini memang sudah ditempel stiker Kopdes merah putih. Ini untuk stikernya sudah ditempel dengan berwarna merah dan putih. Dan ini untuk dalamnya memang masih ada kardus-kardus dikarenakan ini juga baru saja tiba. Dan ini bisa terlihat spesifikasinya 4x4. Dan juga informasi yang kami dapatkan dari Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara mengatakan bahwa memang sudah ada beberapa mobil yang tiba di Indonesia, di Jakarta lebih tepatnya. Dan satunya akan diletakkan di sini. Informasi terakhir yang kami dapatkan akan sampai esok hari hanya untuk diperlihatkan kepada media dan untuk dicek begitu ya. Dan juga memang dari pihak Agrinas ini sudah mengimpor sekitar 70.000 unit mobil, yang dimana 35.000-nya ini dari Mahindra dan 35.000 lainnya ini dari Tata. Dan untuk sekarang dari Medina, pihak sudah kami Agrinas tangkap poin masih dari situ. menunggu Saya terpaksa harus dari DPR salah dulu laporan Anda di situ. Baik. Tapi kami terima kasih Anda sudah melaporkan langsung terkait dengan mobil dari Kopdes Desa Merah Putih ini. Aduh. Mungkin teman-teman udah tahu ya, ramenya mobil India yang masuk ke Indonesia untuk Koperasi Merah Putih. Giliran kemarin sudah viral dan banyak yang gak setuju, tahu-taunya mobil Indianya sudah dateng. Lo kebayang gak tuh? Ya apapun alasannya, gue juga agak sedikit heran tentang kebijakan yang seperti ini ya. Karena mungkin semuanya bisa dibicarakan dengan produk-produk yang memang sudah ada di Indonesia. Gak perlu kita import dari luar. Dan ternyata setelah ditelusurin, sepertinya speknya ini juga bisa kok membawa beban banyak. Yang jadi pertimbangan apa ya? Apa ada, ya gue gak tahu lah ya. Nah ini mobil udah dateng, tapi katanya kebijakannya mau ditunda. Sekarang lu harus ngeluarin lagi biaya untuk mengembalikan mobil tersebut. Dan gue tidak tahu klausul dalam kontraknya seperti apa. Jadi memang kayak mana lah ini ya? Kayak mana? Bapak Sumidasko, gimana sih kok nggak sesuai dengan ucapannya? Katanya impor 105.000 pick up dari India ditunda. Kok udah sampai Tanjung Priuk aja? Bilang ditunda untuk menenangin masyarakat ya. Karena kemarin viral banyak netizen yang protes tentang pemesanan pick up dari India ini ya. Gitu ya, masyarakat hanya diberi ketenangan sementara. Sembunyi-sembunyi udah datang tuh pick up-nya. Memang rejim sekarang ini tidak bisa dikritik, tidak bisa menerima masukan rakyat. Nggak peduli. Ya kalau ada rakyat yang berisik ya pura-pura aja lah. Konferensi pers ujung-ujungnya ya nggak dipeduliin. Itu harga pick up-nya 200 juta. Kan lebih baik itu pakai pick up-nya dari Daihatsu. 200 juta. Nggak sampai 200 juta harganya. Lebih hemat, lebih irit. Purna jualnya juga bagus. Ini kan nggak tentu kualitasnya, ini nggak jelas ya kan. Ya terserahlah ya. Yang berkuasa mereka, yang punya duit mereka. Rakyat cuma numpang hidup di Indonesia. Jadi rakyat hanya bisa nurut aja ya. Nggak usah protes, percuma protes. Nggak bakal didengar. Makan tuh mobil pickup India. Nggak ada berita yang enak didengar akhir-akhir ini. Lihat nih guys, pemerintah mau utang buat 105.000 pickup India, dicicil per 40 triliun per tahun. Kalau mobil aja impor, industri otomotif dalam negeri bakalan hancur gulung tikar. Ngapain Hyundai, Kia, segala macam, Toyota, segala macam yang punya pabrik di dalam negeri ini nih.
Seharusnya itu yang dibeli buat perputarannya biar sehat. Jelaslah kayak gini mendapat pertentangan dari organisasi-organisasi dan pabrik-pabrik dari dalam negeri. Lihat aja nih contohnya nih, Koperasi Desa Merah Putih impor pickup dari India. Industri kecil menengah otomotif hancur lebur. Nah ini nih, Kamar Dagang Industri desak pembatalan impor 105.000 pickup dari India untuk Koperasi Desa Merah Putih. Kan nih Kamar Dagang Industri sudah speak up. Wakil Ketua DPR RI Supidasko juga bilang bahwa tahan dulu. Ini keuntungan fee-nya jelas lah masuk kantong pribadi, tendernya nggak ada segala macam. Gimana? Industri otomotif dalam negeri gimana? Hah? Mobilnya nggak bisa semending walaupun semahal apapun, perputarannya lebih bagus dalam negeri. Karyawan-karyawan Indonesia yang bikin. Astaga, kayak gini ngelola negara ya. Program Kopdes akan menggunakan mobil pick up buatan India. Tak tanggung-tanggung itu bakal mengimpor 105.000 unit mobil pick up India. Nilainya 24,66 triliun. Luar biasa besar. Jadi semua Kopdes di seluruh Indonesia mobilnya mobil India. Kok bisa ke India? Kok bisa ke Mahindra? Itu yang kita heran. Ada apa dengan India? Dulu program MBG tenaga ahlinya juga dari India. Padahal kulinernya terkenal kotor-kotor. No problem, jalan. MBG pakai konsultan gizi India. Kemudian Kopdes juga pakai mobil India. Apa karena rakyat kita suka nonton India? Ini yang megang kebijakan kan pemerintah ya, Pak Prabowo, melalui PT Agrinas Pangan Nusantara. Itu mereka yang condong ke India. Padahal secara rasional pemikiran kita, pengadaan mobil itu kan harus juga bermanfaat buat masyarakat Indonesia. Yang sudah established, yang sudah punya banyak ribuan karyawan di Indonesia itu kan mobil-mobil biasa, mobil-mobil Jepang, Toyota, Mitsubishi, Daihatsu, Isuzu. Mereka dalam tanda kutip sudah berjasa membuka lowongan pekerjaan di Indonesia. Mekaniknya, salesnya, kemudian rekanan-rekanannya banyak orang-orang Indonesia. Mereka punya banyak pick up juga. Loh, kenapa kok tiba-tiba ke India yang belum ada satupun rekanan-rekanan di Indonesia? Tenaga kerja dari Indonesianya mana? Kan begitu pemikiran kita yang waras nih secara ekonomi. Belum lagi nanti pemeliharaannya, bengkel-bengkelnya, spare part-nya, layanan purna jualnya. Siapa yang akan memperbaiki? Bengkel-bengkel kita ya kewalahan nanti. Nggak ada kerjaan, harus mendatangkan bengkel-bengkel mekanik dari India juga. Nganggur lagi orang kita, kan gitu. Jadi mohonlah dikoreksi, diperbaiki, jangan dari India lah. Yang ada di Indonesia, udah banyak pick up di Indonesia yang dikerjakan oleh orang-orang Indonesia, kan? Atau kalau mau pindah buat dengan tenaga-tenaga ahli di Indonesia, mekanik-mekanik orang Indonesia, masa nggak bisa buat? Maung aja bisa kan, yang canggih. Ini sekedar pick up, ya bisa lah dibuat proyeknya sekitar 105.000 unit atau kerjasama dengan merek-merek Jepang itu kan bisa. Sehingga ekonomi ini tidak berputar di India saja, Indonesia juga, betul? Jadi mohonlah dikoreksi, jangan ke India-Indiaan terus lah. Kenapa kita harus kita mendatangkan dari India? Pertama, masalah harga. Produk-produk yang ada yang sekarang ini ada, baik dari manapun yang mensuplai pasar Indonesia, harganya kalau 4x4 sangat mahal. Dan kenapa kita perlu 4x4? Karena memang kita perlu untuk digunakan di daerah-daerah yang kondisi lahannya memang sangat menantang. Dan hampir di semua, baik di Jawa pun, kalau untuk ke sawah-sawah itu lahannya sangat menantang, sehingga kita perlu mobil 4x4. Selain itu, produksi mobil nasional kita juga sekarang ini cuma 70.000 kalau nggak salah. Kalau kita tambahkan lagi, kita beli 70.000 dari pasar yang ada, itu stok sendiri tidak ada. Kemudian ini kita ngomong masalah 4x4. Kemudian selain stoknya tidak ada, harganya mahal, nanti kita bisa memutus distribution yang lain gitu. Jadi dengan begini kita mengambil dari India, itu kita menjadi jalan tengah. Jadi
adil untuk kita menggunakan biaya anggaran APBN ini secara bijak, karena kita beli dengan harga yang hampir setengahnya lebih murah daripada produk-produk yang ada di pasaran Indonesia. Sehingga kami dalam merencanakan belanja khususnya untuk Koperasi Merah Putih ini, pembangunan Koperasi Merah Putih ini, baik secara fisik maupun sarana prasarana, kita melakukan efisiensi secara maksimal. Artinya kalau kita menggunakan e-katalog, itu cost-nya sudah kami hitung sekitar 121 triliun. Tetapi dengan kami menggunakan direct buying kepada perusahaan-perusahaan pabrik-pabrik langsung, kita bisa mengefisiensikan sekitar 43 triliun. Itu hanya untuk sarana prasarana. Wah, konoha gila ya. Koperasinya aja dibuat belum jadi, belum berjalan. Modal dah keluar bertriliun-triliun. Rakyat dah begaduh. Di setiap kampung, di setiap desa di Indonesia ini memang ada yang namanya Koperasi Merah Putih. Tapi yang saya rasa lah ya, bukan saya mendoakan, saya rasa itu tak boleh berjalan lancar 100%. Sebab apa? Tempatnya itu kurang luas. Entah itu macam mana saya tak tahu, yang itu katanya didesain untuk menampung pupuk subsidi untuk koperasi sekaligus untuk gudang hasil petik ataupun hasil panen masyarakat. Tapi tempatnya itu sangat kecil dan tak memadai. Menurut saya macam itulah. Dan tempatnya itu di persawah-sawahan. Kalau pasal kendaraan di Jawa khususnya, memang tempat saya ini jalannya tak baik, jalannya teruk. Pakai aja Mitsubishi L300 sudah kuat, jimat, terpercaya, dah diuji coba. Kenapa harus mengulang uji coba dari luar negara lainnya, yang spare part-nya pun belum tentu pasti ada di Indonesia. Dan katanya di Indonesia ini ada mobil nasional, mobil SMK. Sekarang kemana? Kemana mobil SMK tersebut? Tengok negara jiran, Malaysia, selalu berkonsisten untuk mengembangkan kereta ataupun mobil nasionalnya sendiri sampai saat ini. Mobil ini mirip Ayla, tapi logonya beda. Bukan palsu, bukan KW. Ini Pero 2, mobil nasional Malaysia yang lahir dari darah Jepang. Gak banyak yang tahu, Pero 2 dibangun bareng Daihatsu dan Toyota. Jadi wajar kalau modelnya mirip banget kayak mobil Jepang, tapi harganya lebih murah. Contohnya ada Pero 2 Axia, kembarannya Ayla. Pero 2 Beza, sedan murah rasa Vios. Pero 2 Myvi, mobil rakyat yang meledak di pasar Malaysia. Tapi jangan salah sangka sob, ini bukan cuma ganti logo. Pero 2 punya pabrik sendiri, teknisi lokal dan desainnya khusus pasar ASEAN. Bahkan, Myvi pernah jadi mobil terlaris di Malaysia 10 tahun berturut-turut. Gokil banget. Malaysia aja bisa bangun mobil nasional yang laku keras. Kalau menurut kalian sendiri, kapan Indonesia bisa punya mobil nasional? Atau malah sudah nyerah? Drop pendapat kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa, mobil ataupun kereta nasional Malaysia boleh berkembang sampai di detik ini, boleh menciptakan bentuk sekeren ini, itu bukan bim salah bim ada, bukan. Perjalanannya cukup panjang juga. Berpuluh-puluhan tahun Malaysia itu berkonsisten membina mobil nasionalnya ini dan selalu mengupgrade yang terbaru agar sesuai dengan generasi muda dan disesuaikan dengan peminat-peminat sekaligus bersaing dengan negara-negara lainnya. Jadi bukan langsung bim salah bim ada, bukan. Prosesnya cukup panjang. Kalau korang nak teringin tahu macam mana prosesnya, perkembangannya mobil nasional Malaysia yang berawal dari mobil kancil itu yang disediakan untuk masyarakat hingga sampai saat ini. Bahkan ini Malaysia mendapatkan pujian Donald Trump. Bukan di prank, tapi benar-benar tulus memuji Malaysia karena konsisten dan kerja kerasnya.
Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak dulu bersama-sama. Halo gengs, selamat datang kembali di video kita kali ini. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang lagi booming banget. Mobil kancil Malaysia yang tiba-tiba makin mendunia, makin viral, dan bahkan sampai menarik perhatian Donald Trump. Bukan cuma kancil gengs, sekarang Proton dan Peero 2 juga makin banyak peminatnya, baik di Asia maupun negara-negara barat. Ini jadi bukti nyata bahwa produk otomotif lokal Malaysia semakin digemari dunia. Oke gengs, siap? Langsung aja kita gaskan. If you go to Japan, where I just left, and if you go to South Korea and Malaysia and other countries, they have a very small car, sort of like the Beetle used to be with the Volkswagen. They're very small, they're really cute. And I said, how would that do in this country? And everyone seems to think good, but you're not allowed to build them. And I've authorized the secretary to immediately approve the production of those cars. So you'll be able to buy, they really are, they're actually, some of them are really beautiful actually. Tengok nih guys, aku tu jumpa apa? Proton guys, Proton Saga. Proton Saga dekat Pakistan bro. Proton Saga. Bang, dekat Jordan ada tak kereta jenama Malaysia? Okey, bagus soalan ni. Kebetulan hari tu saya ada sewa kereta dan terkejut juga kami dapat kereta jenama Malaysia. Dah lah jenama kebangsaan negara kita waktu. Jom saya tunjuk kereta jenama Malaysia yang ada di Jordan ni. Tada, kereta jenama Proton Saga yang telah mendarat di Jordan. Saya pun macam terkejut jugalah kan. Takkanlah kereta Malaysia nak ada kan. Korang tengok number plate dia macam pelik sikit lah. Macam ada tulis Jordan. Dan kereta ni kami sewa murah je. Tapi tak ada murah sangat, standard lah harga. Dan korang tengok kat tingkap je. Ada bertulis macam-macam. Ganggu gila lah tak nak bawa. Tapi tak adalah ganggu sangat kan. Okey, tengok bahagian depan. Wow, Proton Saga. Bangga jugalah ada kat Jordan. Ingat ke kereta ni kereta biasa-biasa je. Bukan biasa-biasa bos. Jordan ni bos. Hari tu dah ternampak, ingat ke salah pandang tau. Jelas tahu aku orang dekat sini dia tak kenal sangat negara Malaysia. Hari tu memang betul-betul depan mata. Korang macam tak kereta apa? Ada dekat London. Aku expect online ni mesti pernah kerja dekat Malaysia dulu. Sanggup bawa kereta Malaysia dekat London ni. Padahal dekat sini lagi banyak kereta yang cantik, yang best-best, yang lagi power. Tapi apa kurangnya dengan kereta keluaran negara kita kan? Kereta kita pun power, nak keluaran yang sekarang. Kereta ni mesti ada sentimental value dekat online. Bangga nampak kereta kita dekat negara orang. Dengan tamparan fakta-fakta macam ini, agak-agak pejabat-pejabat kita ini mau tak mendengarnya, tak mau tak memberikan kesadaran diri. Bukan hanya memanipulasi rakyatnya, semuanya itu langsung ada demi keuntungan pribadinya. Tapi ini adalah sebuah contoh agar kita bukan hanya nak instan, tapi mesti ada proses dan pikiran, tetap berpikir sepanjang-panjang mungkin. Karena yang kita pikirkan bukan kehidupan kita saja, tapi juga harus memikirkan anak cucu kita nanti. Kurang setuju tak dengan pemikirannya lebih panjang? Maka mencerahkan negara ke masa depan. Sekian, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.